Mari kita dengarkan nasihat daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala yang terdapat di dalam hikmah yang keempat, di mana beliau memberikan nasihat kepada kita bersama, yang bunyi nasihat beliau adalah arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka la taqum bihi li nafsika, yang artinya adalah lapangkan dirimu daripada tadbir. Maksudnya adalah jangan engkau sibukkan dirimu dengan tadbir, sesuatu yang telah mengurus dengannya selain engkau. Daripada engkau, janganlah kamu ikut mengurus dengannya untuk diri engkau. Maksudnya adalah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan satu saran kepada kita. Beliau memberikan arahan kepada kita agar kita ini jangan bersusah payah, agar kita ini jangan kecewa di belakang hari di dalam rancangan yang telah kita rancang selama ini, di dalam perkara yang telah kita program selama ini. Ternyata apa yang kita rancang, ternyata apa yang kita programkan selama ini itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka di situ Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Bila mana kita menemukan satu kegagalan nantinya di dalam apa yang kita program, di dalam apa yang kita rancang, maka lapangkanlah diri kita. Jangan sampai kita mengutuk diri kita, jangan sampai kita mengutuk apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya hikmah yang keempat ini masih ada kaitan dengan hikmah yang sebelumnya, yakni ialah hikmah yang ketiga, yang bunyinya adalah sawabiqul himani la takhruqu aswaral aqdar, yang artinya adalah sehebat apapun rancangan kita, sekuat apapun program yang kita programkan, apapun yang kita rancang, itu bila mana tidak sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu akan gagal. Apapun yang kita rancang, ternyata yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sesuai apa yang kita inginkan, tidak sesuai apa yang kita kehendaki. Maka apapun yang kita rancang itu akan gagal. Maka oleh karenanya di sini beliau sekali lagi memberikan nasihat kepada kita, bila kita menemukan kegagalan itu, arih nafsaka, istirahatkanlah diri kita daripada mengutuk diri kita, daripada kita mengutuk apa yang telah Allah jatuhkan pada diri kita. Tidak perlu kita mengutuk diri kita ini, aku ini sudah banyak keluar dana, keluar biaya, anak sudah aku taruhkan ke pesantren, tetapi tidak menjadi kiai, tidak menjadi ulama, tidak menjadi apa yang kita maksud. Tidak perlu kita marah kepada anak kita, tidak perlu juga kita marah kepada diri kita. Kita adalah selaku hamba yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjalankan ikhtiar. Namun suksesnya di belakang ikhtiar itu adalah bukan hak milik kita, tetapi adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wa jalalihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyati wa rububiyyatihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'i ummatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidi khuluqihi wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'i, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال وألقيت عليكم محبة مني والله أعلم بمرادي. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap para jamaah, orang-orang tua, ibu bapak, yang mana teristimewa yang sama-sama kita muliakan segenap daripada pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya para jamaah yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, yang tentunya adalah tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak ibu semuanya, di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang ke-6 daripada bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang kita jalankan, terkhususnya pada hari ini menunaikan ibadah puasa, itu semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Amin Allahumma amin. Berikutnya sholawat dan salam kita haturkan buat rufa duka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita melafalkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat beliau dan kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama beliau dan juga para sahabat, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh yang berbahagia ini mari kita dengarkan nasihat daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala yang terdapat di dalam hikmah yang keempat, di mana beliau memberikan nasihat kepada kita bersama, yang bunyi nasihat beliau adalah arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka la taqum bihi li nafsika, yang artinya adalah lapangkan dirimu daripada tadbir. Maksudnya adalah jangan engkau sibukkan dirimu dengan tadbir, sesuatu yang telah mengurus dengannya selain engkau, daripada engkau janganlah kamu ikut mengurus dengannya untuk diri engkau. Maksudnya adalah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan satu saran kepada kita. Beliau memberikan arahan kepada kita agar kita ini jangan bersusah payah, agar kita ini jangan kecewa di belakang hari di dalam rancangan yang telah kita rancang selama ini, di dalam perkara yang telah kita program selama ini. Ternyata apa yang kita rancang, ternyata apa yang kita programkan selama ini itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka di situ Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Bila mana kita menemukan satu kegagalan nantinya di dalam apa yang kita program, di dalam apa yang kita rancang, maka lapangkanlah diri kita. Jangan sampai kita mengutuk diri kita, jangan sampai kita mengutuk apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya hikmah yang keempat ini masih ada kaitan dengan hikmah yang sebelumnya, yakni ialah hikmah yang ketiga, yang bunyinya adalah sawabiqul himani la takhruqu aswaral aqdar, yang artinya adalah sehebat apapun rancangan kita, sekuat apapun program yang kita programkan, apapun yang kita rancang,
itu bila mana tidak sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan gagal. Apapun yang kita rancang, ternyata yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sesuai apa yang kita inginkan, tidak sesuai apa yang kita kehendaki. Maka apapun yang kita rancang itu akan gagal. Maka oleh karenanya di sini beliau sekali lagi memberikan nasihat kepada kita, bila kita menemukan kegagalan itu, arih nafsaka, istirahatkanlah diri kita daripada mengutuk diri kita, daripada kita mengutuk apa yang telah Allah jatuhkan pada diri kita. Tidak perlu kita mengutuk diri kita ini, aku ini sudah banyak keluar dana, keluar biaya, anak sudah aku taruhkan ke pesantren, tetapi tidak menjadi kiai, tidak menjadi ulama, tidak menjadi apa yang kita maksud. Tidak perlu kita marah kepada anak kita, tidak perlu juga kita marah kepada diri kita. Kita adalah selaku hamba yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan ikhtiar. Namun suksesnya di belakang ikhtiar itu adalah bukan hak milik kita, tetapi adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan bahwasanya bila pun kita menemukan suatu saat nanti setelah kita meninggal dunia, ternyata dengan amal ibadah yang kita jalankan selama ini tidak membuat kita masuk ke dalam surga, arih nafsaka, istirahatkanlah, tenangkanlah diri kita, dan berupayalah kita tidur di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita ridha atas apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Toh pada hakikatnya kita melaksanakan amal ibadah, puasanya kita, kemudian sholatnya kita, dan banyak amal ibadah sunnah-sunnah yang lain kita jalankan. Tujuan kita adalah bukan untuk masuk ke dalam surga, tetapi adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah agar Allah Ta'ala meridai kita. Ternyata setelah kita menunaikan amal ibadah, kita telah menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sekalinya kita mati tuh dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, lalu kita menyalahkan Allah. Oh, tidak bisa. Karena amal ibadah yang kita jalankan pada saat ini adalah memenuhi kewajiban kita selaku hamba, bahwa tugasnya hamba adalah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tugasnya hamba adalah beribadah kepada Allah. Inilah yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran di dalam surah Az-Zariyat, yang artinya adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Akan tetapi di dalam ibadah yang kita jalankan, bila benar, bila sah, bila baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan syurga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keridhaannya. Namun dengan ibadah yang kita jalankan, tidak perlu kita sampai menguraskan pikiran kita seberapakah jumlah besar pahala yang kita dapatkan hari ini, seberapa besarkah pintu surga yang kita raih pada hari ini melalui amal ibadah kita. Tidak. Tetapi kita beribadah adalah memang tuntutan kita, tujuan kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah karena Allah dan yang kita kejar adalah keridhaan Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan di dalam amal ibadah kita. Sekali lagi kita balik ke atas, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah diri kita ini daripada mengatur, daripada merancang diri kita, karena diri kita ini sudah ada yang merancang, karena diri kita ini sudah ada yang memprogramkan. Siapa yang memprogramkan diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memprogramkan tersebut. Jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal, merancangnya engkau akan perkara-perkara yang adalah engkau atas perkara itu di masa mendatang. Maka lapangkanlah dirimu dengan meninggalkan merancang tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita merancang, tetapi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah untuk berikhtiar. Karena di dalam yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sudah menjadi keputusan dan ketentuan Allah. Allah cuman hanya memerintahkan kepada kita adalah untuk berikhtiar. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbirallahi ta'ala. Karena sesuatu yang dirancang oleh seorang hamba bila mana tidak sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana tidak sesuai dengan yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan menjadi gagal. Apapun yang kita rancang, apapun yang kita programkan, bila tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan gagal di hadapan takdir Allah Azza wa Jalla. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa merancang itu ada terbahagi dua. Berencana itu ada terbahagi dua. Yang pertama at-tadbirul madmum, yang pertama adalah merancang atau berencana yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua at-tadbirul mahmud, berencana atau yang merancang itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tadi dikatakan di atas bahwa kita ini istirahatkan daripada merancang, daripada mentakdir, daripada mentadbir. Karena diri kita ini sudah ada yang memprogramkan. Kadang-kadang manusiawi ini pasti ada berencana, manusiawi ini pasti ada merancang. Nah, karena memang manusiawi ini tidak bisa terlepas daripada berencana, tidak pernah bisa berlepas daripada merancang. Di sini juga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan, kalau ingin berencana, berencanalah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjebak, kita terjerumus di dalam berencana yang rencana kita itu dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya di dalam hikmah ini juga maksud dan ketujuannya adalah merancang atau berencana itu ada dua. Ada berencana yang dicela oleh Allah, yang kedua ada berencana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang disebut dengan berencana yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? At-tadbirul madmum kullu tadbirin yub'iduka aw yahjibuka 'anillahi ta'ala. Yang artinya adalah merancang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, atau berencana yang dicela oleh Allah taala atas rencana yang kita rencanakan itu. Tiap-tiap rencana, yang mana rencana yang kita rencanakan itu adalah membuat kita jauh dengan Allah atau membuat kita terdinding, terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rencana yang demikian itu yang kita rencanakan adalah rencana yang diceca, yang dicaci, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, berencana itu ada dua. Di dalam kita berencana ini ada berencana memang dipuji oleh Allah, yang kedua ada di dalam rencana kita itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berencana yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Baru berencana, rencana kita itu tidak mendatangkan pahala. Baru berencana, rencana yang kita rencanakan itu tidak mendatangkan ridha Allah. Bagaimana bentuk rencana yang kita rencanakan itu sehingga membuat kita ini tidak mendapatkan keridhaan Allah? Bentuknya adalah bila kita berencana atas segala sesuatu, yang sesuatu itu kita berencana yang sifatnya adalah membuat kita jauh dengan Allah, membuat kita terdinding dengan Allah. Rencana yang demikian itu adalah rencana yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh dan keterangan yang menerangkan secara rinci tentang merancang atau tentang berencana yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, contoh daripada berencana yang rencana kita itu adalah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak, yang dengan rencana kita itu sudah membuat tiket kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh yang pertama? Contoh yang pertama adalah tadbiru syai'in diniyan kana au dunyawiyan ma'al jazmi wat tasmimi. Yang pertama adalah merancangnya kita kepada sesuatu, baik sesuatu yang kita rancang itu sifat keagamaan atau keduniawian, beserta kita memastikan maka rancangan kita yang sedemikian itu adalah membuat kita dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita jauh dengan Allah, membuat kita ini tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh begini. Di dalam hati kita nih, rencananya subuh ini kita duduk ke pengajian. Habis duduk ke pengajian, selesai ke pengajian, nanti kita baca Quran. Setelah baca Quran, kita pergi ke rumah orang tua kita atau ke rumah mertua kita bersilaturahmi. Kita berencana yang demikian itu kan adalah sifatnya keagamaan. Baca Al-Quran kan adalah sifatnya keagamaan. Bersilaturahmi sifatnya adalah keagamaan. Tapi meskipun itu sifatnya adalah keagamaan tadi, itu bisa jadi membuat kita tidak mendapatkan keridhaan Allah, dan rancangan kita menyebabkan kita ini terdinding dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bila mana kita rancang itu tadi sifatnya adalah memastikan tidak ada di dalam hati kita itu adalah dengan ucapan insyaallah. Bila mana tidak ada insyaallah di dalam hati kita, lalu kita merancang sekehendak mulut kita, sekehendak lisan kita, sekehendak hawa nafsu kita, baru merancang, kita sudah mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang kita rancang tadi itu adalah sifatnya keagamaan, meskipun yang kita rancang tadinya itu adalah sifatnya untuk Allah, untuk akhirat, tapi karena sifatnya memastikan, maka hal yang demikian itu adalah membuat kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita jauh daripada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Saya ambil contoh sekali lagi. Nanti selesai pengajian ini berjalan ke rumah ibu mertua atau berjalan ke rumah orang tua, itu kan sifat keagamaan tuh, silaturahmi. Kemudian daripada itu saya baca Al-Quran. Kemudian setelah daripada itu jam 9 nanti saya akan melakukan sholat sunat duha, dan itu tidak ada insya Allah di dalam hatinya. Betul-betul dia pastikan hal yang demikian itu bakal dia lakukan. Maka hal yang demikian itu adalah rancangan semacam itu membuat dia terdinding dengan Allah Ta'ala, membuat dia jauh dengan Allah Ta'ala, membuat dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara kehidupan kita 24 jam, inilah rata-rata yang kita jalankan, yang kita rasakan, dan itu termasuk pada diri saya pribadi. Maka tasawuf ini adalah bukan mainnya di lisan, tapi adalah mainnya di dalam rasa, dan mainnya adalah di dalam hati. Maksudnya tasawuf ini adalah bentuk daripada amal syariat, amal tarikat, dan puncaknya adalah kepada amal hakikat. Jadi ketika kita memprogram sesuatu, ketika kita merancang sesuatu, jangan lupa insya Allah, yang artinya adalah jika Allah menghendaki. Jadi bila mana gagal rancangan yang kita rancang ini tadi, ternyata tidak jadi kita bersilaturahmi, ternyata tidak jadi kita melakukan sholat duha, tapi sudah ada insya Allahnya, berarti orang ini adalah sifat daripada mengistirahatkan dirinya daripada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh daripada sifat
keagamaan. Yang berikutnya adalah sifat daripada sifat keduniawian. Contohnya misalkan begini, aku nih habis pengajian nanti aku langsung berangkat bekerja ke kantor, masuk jam sekian jam sekian. Habis itu pulang dari kerja nanti aku ke pasar. Di pasar aku buka toko, kemudian aku balik lagi ke kantor, pinjar segala macamnya. Kemudian aku duduk dengan kawan aku, duduk ngopi dan segala macamnya. Tapi bulan puasa mah tentu tidak ngopi. Dan itu tidak ada insya Allah di dalam hatinya. Di dalam hatinya itu tidak ada insya Allah. Sudahlah itu rancangan dunia atau rencana dunia yang dia lakukan, tidak ada insya Allahnya lagi. Maka jelas rancangan yang demikian itu adalah membuat dia jauh dengan Allah Ta'ala dan membuat dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, contoh daripada rancangan yang dicela oleh Allah Ta'ala, tadbiru syai'in diniyan kana au dunyawiyan ma'al jazmi wa tasmim, yakni ialah dia merancang sesuatu baik perkara akhirat ataupun perkara keagamaan ataupun perkara keduniawian, dan dia memastikan di dalam hati akan dia lakukan hal yang demikian itu tidak ada insya Allahnya, maka rancangan yang demikian itu adalah rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua contoh rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah tadbiru syai'in diniyan kana au dunyawiyan ma'al i'timadi bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya adalah bahwa dia berencana, bahwa dia merancang baik sifatnya keagamaan atau keduniawian, dan dia berpegang dengan upaya dirinya sendiri tanpa ada upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, dia merancang, habis ini aku pulang ke rumah, habis pulang ke rumah saya bersilaturahmi ke rumah mertua, lalu kemudian dia baca Al-Quran, lalu timbul di dalam hatinya, timbul i'tiqadnya, dia dapat bersilaturahmi, dia dapat membaca Al-Quran, dia dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu atas daya upaya dari dia, atas kehebatan dia, atas kesempatan dia. Rancangan yang demikian itu adalah rancangan yang dicela oleh Allah Ta'ala, tidak ada la haula wala quwwatanya. Nah, jadi orang yang merancang, yang sebenarnya merancang, yang pertama ada di dalam hatinya insya Allah, yang kedua bila terwujud perbuatannya itu dia yakini terwujudnya perbuatan itu adalah karena dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan pada hikmah yang pertama, minnal i'timad al-i'timad alal amal nuqsan raja inda wujudiz zalal, yang artinya adalah setengah daripada tanda orang yang bersandar kepada amal, maka itu kurang harapnya orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Orang yang bersandar kepada amalnya, artinya dia merasa bahwa dia dapat beramal, dia dapat berbuat taat karena perbuatannya, karena kehebatannya, karena kecerdasannya, karena kepintarannya, karena ada kesempatan pada dirinya, hilang Allah di dalam hatinya, tidak ada la haula wala quwata illa billah. Itu adalah dengan amal tersebut, jangankan rahmat yang dia harapkan, jangankan keridhaan Allah Ta'ala, tapi dengan amal itu membuat dia itu menjadi hina. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi contoh daripada amal ibadah di dalam kita merancang, di dalam amal ibadah yang kita programkan, bila mana adalah haula wala quwata illa billahnya, kita ini hanya sebatas pelaku, yang terwujudnya pelaku yang kita jalankan itu
adalah karena ditolong dan dibantu oleh Allah Ta'ala, maka hal yang demikian itu tanda rancangan yang dipuji, tanda rancangan yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila mana sudah merasa bahwa kita dapat berzikir, kita dapat baca Al-Quran sekian juz, kita dapat berpuasa, kita dapat menunaikan ibadah sholat tanpa ada pertolongan dari Allah, merasa bahwa itu adalah kehebatan kita, merasa itu adalah kecerdasan kita, adanya kesempatan kita, itu tanda bahwa orang ini adalah orang yang hina dengan amal ibadahnya. Meskipun kemuliaan yang dia lakukan, tapi i'tiqadnya tidak ada Allah Ta'ala di dalam hatinya, tidak ada ikut andil Allah di dalam hatinya. Meskipun ibadah yang dia jalankan lahirnya, zahirnya mulia, tapi hakikatnya belum tentu mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita evaluasi diri kita ini, sampai kapan kita ini mau disuguh air susu terus? Karena kita ini bukan anak bayi lagi, karena kita ini sebentar lagi masuk ke dalam liang lahat, yang artinya amal ibadah kita ini perlu kita ada maknanya, perlu ada hakikatnya, perlu kita tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan saya melarang bahwanya mengkaji fikih, bukan saya melarang bahwa mengkaji tafsir, tidak, silakan, tapi bergurulah kepada orang yang benar, bergurulah kepada orang yang mampu mengarahkan kita kepada Allah Ta'ala, yang dengan amal ibadah itu bukan membuat semakin kita bangga dengan ibadah, bukan membuat kita semakin congkak dengan ibadah kita, tapi semakin ibadah, semakin kita tunduk kepada Allah, semakin kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bahwa kita merasa upayanya kita dapat beribadah itu karena dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, bahwa contoh rancangan yang dicela, rancangan atau rencana yang dicaci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicela oleh Allah Ta'ala, bila mana ada seorang hamba itu merancang, lalu dia memastikan dengan terwujudnya nanti dari apa yang dia rancang itu dengan daya dan upaya dirinya, dengan kehebatan dirinya, dengan kekuatan dirinya, maka rancangan itu belum lagi dia jalankan, baru merancang, baru berencana, rencana yang demikian itu sudah dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita ini merasa pandainya kita membaca Al-Quran, pandainya kita dapat berzikir kepada Allah Ta'ala, mampunya lisan kita menyebut nama Allah, itu jangan kita pandang atas kekuatan kita, atas daya upaya kita, karena nama Allah itu adalah mulia, astaghfirullah itu adalah mulia, dan kemudian daripada itu kalimat-kalimatut thayyibah itu adalah kalimat yang mulia. Bila mana itu terucapkan pada lisan kita, bila mana itu terlafazkan daripada lidah kita, berarti murni semata-mata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dan nikmat kasih sayangnya. Jadi jangan bangga dengan baca Al-Quran kita, pandainya kita membaca kitab kuning, pandainya kita membaca kitab gundul, pandainya kita di berbagai bidang ilmu, jangan. Karena kita dapat membaca Al-Quran, kita pandai di berbagai bidang ilmu, itu adalah fadl dari Allah, anugerah dari Allah. Jangan kita rusak, jangan kita nodai dengan bahwa kita merasa kita adalah orang yang paling hebat, kita pandai ini, pandai itu, dapat ini, dapat itu, adalah kecerdasan daripada kita. Jangan. Karena banyak orang yang di luar sana sebenarnya hakikatnya mereka ingin sekali mengucapkan lafal Allah, ingin sekali mengucapkan bismillah, ingin sekali mengucapkan astaghfirullah, tapi apakah daya, tangan tidak sampai nak memeluk gunung. Maksudnya adalah tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita rasakan di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, di saat kita membaca Al-Quran, kita tadabbur. Sebelum kita mentadaburkan ayat yang kita baca, kita tadaburkan dulu diri kita. Maksudnya adalah, ya Allah, aku dapat membaca Al-Quran ini karena dasar daripada rahmat-Mu. Ya Allah, aku dapat beristighfar ini karena dibantu oleh-Mu. Ya Allah, aku dapat membaca Al-Quran ini
karena ditolong olehmu. Karena banyak orang yang memiliki kesempatan, orang yang lidahnya fasihat, orang yang berbicaranya bagus, tapi tidak ada dapat kesempatan untuk membaca Al-Quran. Betapa banyak orang yang badannya gagah, badannya tidak ada penyakit, tapi belum tentu dapat untuk duduk di majelis ilmu. Berarti kita duduk di majelis ilmu ini, kita dapat menunaikan berbagai macam jenis ibadah, itu semata-mata adalah fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa yang pertama, rancangan yang dicela oleh Allah ta'ala tadi sifatnya adalah memastikan. Yang kedua, setelah terwujud apa yang kita rancang itu, lalu kita merasa bahwa itu adalah hasil daripada kekuatan kita, hasil daripada kehebatan kita. Hal yang demikian itu adalah merupakan rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka la taqum bihi li nafsik. Istirahatkanlah dirimu daripada mengatur dirimu, karena di dalam dirimu itu sudah ada yang mengatur, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikapun kamu mau merancang, jikapun kamu mau mengatur, mau memprogram dirimu itu, programlah. Jangan sampai kita programkan diri kita ini daripada hal yang dicaci, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subuh berikutnya akan kita lanjut rancangan yang dicela oleh Allah Ta'ala, contoh yang ketiga dan yang keempat. InsyaAllah pertemuan yang berikutnya akan kita lanjut. Habis menjelaskan rancangan yang dicela, baru kita masuk kepada contoh rancangan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak diselesaikan saja Pak Ustadz? Tuh hari sudah menunjukkan jam 6 tepat. Saya ini juga bukan malaikat, dan bapak-bapak juga saya yakin bukan malaikat. Tentu banyak kesibukannya. Di antara kesibukannya adalah, wabil khusus saya pribadi, kesibukan mata saya. Kesibukan mata. Pak Ustadz tidak duha, tidak segala macam. Urusan duha dan tidak itu adalah urusan rahasia rahasia kita. Pokoknya pulang daripada sini kita lanjutkan program kita, program mata. Naumun inda shaimi ibadah. Tidurnya orang yang sedang berpuasa itu adalah ibadah. Oh kalau gitu Pak Ustadz tidur aja kerjaan? Tidak juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pengajian kita pada subuh yang berbahagia ini dapat manfaat, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada faidahnya, khususnya bagi saya pribadi, dan juga mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Dan kenapa tidak saya menjelaskan mengenai masalah Ramadan, keutamaan Ramadan? Saya lihat sudah banyak menjelaskan, membicarakan mengenai masalah Ramadan. Biarlah saya bagian daripada selain Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada berkahnya. Duduknya kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan menjadi sebab panjangnya umur kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan kita berharap anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan kita juga berharap keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih ada senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah umur kita, Ramadan, Sya'ban kita dapat bertemu, dan terakhir bila kita memang dipanggil oleh Allah, semoga kita dipanggil dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah
ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب حل والحرام ورب مشعر الحرم ورب بيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا محمد من السلام. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Ampun maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.